Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan kawan MI tentunya. Kembali lagi bersama kami di Manusia Indonesia. Dan kali ini MI akan mewawancarai Bapak Hidayat Nur Wahid, anggota DPR dan Wakil Ketua MPR yang saat ini bersama kami di kawasan komplek GOR Senayan DPR ini. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Bapak, seperti yang kita tahu Pak, Bapak dikenal luas oleh publik di Indonesia. Itu khususnya Pak, setelah Bapak masuk ke dunia politik. Tapi tentunya kan Bapak jauh sebelum itu sudah terlibat banyak di keorganisasian dan juga di dakwah mungkin Pak ya, secara khusus. Juga mengajar di beberapa kampus. Itu yang dikenal luas oleh publik. Dan sekarang Bapak biasanya tampil di depan publik itu di DPR atau mungkin doorstop para wartawan atau mungkin di studio TV. Dan sekarang mungkin penampilan yang jarang Bapak tampil di publik itu Pak, dengan olahraga seperti ini. Sebenarnya ini hobi Bapak atau gimana Pak? Bisa cerita dulu Pak. Ya, pertama kali terima kasih ya, dan selamat ketemu dengan saya dan rekan-rekan saya di PB Senayan. Ini kawan-kawan dari DPR, dari MPR, dari sekretariat, dari banyak pihak. Kita sehingga kawan-kawan di sini main sejak dari Senin sampai Jumat pagi. Saya biasa main Selasa dan Jumat pagi. Jadi memang sejak kecil saya suka olahraga. Dan memang olahraga yang saya paling senangi adalah badminton. Mengapa badminton? Salah satu di antaranya adalah dalam konteks bangsa dan negara. Tidak bisa dipungkiri, badminton lah yang telah mengangkat nama Indonesia di dunia olahraga internasional. Rudi Hartono pernah menjadi 8 kali juara di All England, dan itu adalah satu rekor yang sampai hari ini belum terpecahkan. Dan berapa kali Indonesia juara di Thomas Cup, dan itu luar biasa. Jadi karenanya saya ingin terus menggelorakan dan menyemangati warga untuk terus ingat dengan keunggulan Indonesia, dengan kehebatan Indonesia. Indonesia bukan bangsa kelas rendahan, bukan kelas tempe, kelas kerupuk. Ini kita bisa menjadi juara dunia. Dan salah satu di antaranya adalah melalui badminton ini. Saya juga sering menyelenggarakan turnamen badminton di tingkat nasional, di tingkat lokal. Kalau masa reses DPR, saya sering menyelenggarakan perjuaraan dan atau lomba antar klub badminton di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Dan ini satu hal yang sangat menggembirakan, karena dengan cara itu maka selain kita mengingatkan tentang keunggulan bangsa Indonesia, kita juga bisa menghadirkan sebuah fakta bahwa komunikasi antar anggota DPR dengan warga selalu bisa dilakukan dengan cara yang juga amat sangat menyenangkan, dengan olahraga yang amat sangat membanggakan, yaitu badminton. Di badminton ini banyak hal yang bisa kita segarkan ya, selain kesehatan kita bisa menyegarkan juga relasi sosial, hubungan sosial dengan bersama warga. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa sebagai dalam konteks permainan, badminton ini juga mengasah kepekaan kita tentang kerja tim. Saya selalu main double ya, kerja tim itu kita bisa kemudian saling mengisi dengan pasangan kita, dengan tim kerja kita bisa saling membaca kemana permainan lawan, kemana akan ditempatkan bola. Sekaligus kita juga sekali lagi dalam konteks olahraga, kita juga selalu menghayati bahwa kehidupan itu ya tidak selalu menang, tidak juga selalu kalah. Bisa menang, bisa kalah. Dan kalau menang tidak perlu kemudian menjadi seolah-olah di final, seolah-olah kemudian yang lain harus kemudian tidak boleh menang gitu. Dalam konteks permainan bisa menang, bisa kalah. Kalau menang kita sikapi dengan sportif, kalau kalah kita semangati diri untuk nanti bisa menang lagi. Itulah kehidupan yang kalau itu kemudian menjadi pola kehidupan umum, itu akan sangat baik ya. Bahkan termasuk dalam politik kita. Politik kita nggak boleh kemudian arogansi, tidak boleh kemudian putus komunikasi dengan masyarakat, tidak boleh kemudian dalam tanda kutip menghalalkan segala cara. Dalam badminton ada teknik, tapi bukan dalam konteks untuk kemudian saling mematikan. Sekali lagi, badminton bagi saya adalah sesuatu kegiatan yang multiguna, multi makna, baik dalam konteks pribadi, baik dalam konteks sosial, kemasyarakatan, termasuk juga dalam konteks politik. Dan ini satu hal yang menggembirakan, karena sekali lagi badminton adalah satu yang mengingatkan kita tentang Indonesia adalah bangsa yang pernah menjadi juara dunia dan selalu dibutuhkan oleh dunia. Ya, tadi menarik Bapak singgung bahwa lewat olahraga tuh bisa menyambung hubungan kita dengan masyarakat gitu ya. Dan mungkin tadi sempat dilihat juga bagaimana aktivitas Bapak main. Bapak jago sekali Pak, gesit, cepat. Mungkin untuk seusia Bapak lawan saya mungkin kalah Pak. Tapi ngomong-ngomong nih, mungkin saya ingin memberikan konteks sedikit aja. Sebetulnya tadi Bapak tuh bermain dengan rekan-rekan karyawan DPR, ya Pak ya.
Jadi pertama kali kami masuk, kami berpikir ini antara anggota DPR. Ternyata ini bersama rekan-rekan DPR itu mungkin yang juga kami lihat menarik sekali. Ada pejabat tinggi bisa dibilang di MPR DPR yang bergaul dengan masyarakat sekitar gitu. Dan ini kawan-kawan kalau dari sisi itu ya, kawan-kawan yang main dengan saya ini levelnya beragam-agam sekali ya. Ada yang anggota DPR, anggota biasa. Ada juga yang pejabat di Sekretariat Jenderal DPR, ada yang staf sekretariat, ada yang office boy, ada yang security, dan kita sama. Ada yang masih muda, ada yang sudah sepuh seperti Pak Wahidin Halim, yang baju biru itu beliau mantan wali kota Tangerang, umurnya sudah di atas 60 itu. Jadi jangan dikira bahwa kalau olahraga di atas badminton sudah nggak boleh di atas 40. Itu sebuah pembunuhan karakter. Karena Pak Wahidin Halim sudah 61 tapi masih main dengan gesit. Saya 55 sekarang dan kita masih main. Dan sekali lagi olahraga itu sesungguhnya saya selalu mengatakan selama dia adalah olahraga bukan adab raga. Nah, dia sesuatu yang insya Allah menyegarkan, membawa manfaat. Tapi kalau menjadi adab raga karena kita nggak ada persiapan, karena kita ngoyo mainnya, karena kita kemudian pemanasannya sangat kurang atau tidak memperhitungkan tentang kondisi ya. Kadang-kadang mungkin kita tadi malam baru rapat kerja dengan mitra kerja kita sampai jam 3 pagi misalnya. Ya pagi jangan olahraga. Kadang-kadang ada yang terlalu semangat, malam kurang istirahat, pagi langsung olahraga. Ya pasti kemudian menjadi adab raga. Ada yang kemudian tidak pakai pemanasan, langsung main, bisa juga keseleo. Jadi sekali lagi ya kehidupan itu tidak boleh dipaksa-paksa, tapi juga jangan asal mengikuti kegiatan. Diperlukan juga kesiapan-kesiapan. Nah saya kira itu satu hal yang universal ya. Anda melakukan kegiatan untuk wawancara dan sebagainya pasti nggak ada persiapan-persiapan. Tidak mungkin menemui narasumber asal tanya, ya pasti narasumbernya akan Oke Pak, terus tadi ini mengenai hobi Bapak mungkin ya di olahraga. Dan tentu tadi sempat disinggung juga bahwa Bapak sebelum terjun ke dunia politik lebih aktif di dakwah di dunia pendidikan hingga akhirnya diajak mungkin ya Pak ya, diajak oleh rekannya untuk mendirikan sebuah partai baru, dulu masih Partai Keadilan kalau tidak salah. Kalau dalam sejarah Islam mungkin Pak ya, antara politik dan Islam itu kan sesuatu yang selalu diperdebatkan gitu Pak ya. Nah dulu itu ketika Bapak diajak pertama kali dari berdakwah akhirnya masuk ke politik praktis karena gelanggangnya memungkinkan saat itu, apa yang dulu Bapak terpikir pertama kali? Ya pertama memang saya sejak muda ya atau sejak kecil saya terbiasa organisasi. Nah, keluarga saya keluarga yang sangat aktif organisasi sekaligus juga di organisasi politik. Keorganisasian kemasyarakatan kita sudah sangat terbiasa. Saya waktu itu juga nyantri di Pondok Gontor yang juga amat sangat dibiasakan dengan kerja organisasi. Kita sangat dibiasakan untuk berkompetisi, kita sangat dibiasakan untuk kerja sosial. Jadi memikirkan kemaslahatan bagi yang lain itu satu hal yang memang sudah mendarah daging di saya. Lingkungan keluarga saya kecil, saya nyantri di pondok pesantren, kemudian saya kuliah di Medina. Itu semuanya terus berlaku. Jadi sekalipun waktu itu belum bernama partai politik, tapi sebagai pengurus organisasi saya sudah terbiasa. Saya pernah menjadi organisasi OSIS di pesantren saya namanya OPPM, organisasi pelajar Pondok Modern Gontor Ponorogo. Saya pernah juga aktif di Pramuka. Kemudian saya pernah menjadi ketua PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia di Saudi Arabia. Jadi saya terbiasa dengan organisasi. Dan karena kita terbiasa dengan organisasi, kita jadi terbiasa dengan kerja-kerja yang nanti itu adalah menjadi kerja-kerja politik, membantu advokasi orang, memikirkan kepentingan orang, kemudian mencarikan solusi, kemudian terbiasa untuk mengkritisi. Itu bagian-bagian yang biasa kita kerjakan. Itu satu. Nomor dua juga sesungguhnya sejak dari awal saya tidak pernah memahami bahwa beragama dalam konteks Islam adalah sebuah kegiatan yang anti politik atau anti sosial atau anti kemudian melakukan kerja-kerja yang membawa kepada koreksi, menghadirkan yang lebih baik. Kalau dalam agama itu disebut amar ma'ruf nahi munkar. Mengkomunikasikan kebaikan itu namanya dakwah. Dan dalam konteks agama, dalam konteks Islam kita selalu diajarkan bahwa beragama itu bukan hanya teori dan bukan hanya sesuatu yang lepas nilai atau kosong nilai, kosong keteladanan. Kita oleh Islam diberikan keteladanan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah seorang nabi yang sekaligus dalam dirinya ada sifat
bukan sifat, tapi bahkan perilaku dan sukses sebagai seorang pribadi, seorang kepala keluarga, seorang nabi, bahkan seorang pemimpin negara bahkan. Pemimpin negara bukan hanya dalam konteks memenangkan perjuangan dan konteks diplomasi, bahkan bukan juga dalam konteks perjuangan nilai, bahkan kalau perang pun juga beliau bisa melakukan sebuah strategi untuk kemudian mengalahkan musuh melalui peperangan terbuka, peperangan yang sportif. Jadi dalam konteks Islam kita diajarkan untuk meneladani Nabi Muhammad SAW yang bisa memimpin negara, yang bisa menghadirkan yang terbaik bagi negara, bahkan warganya pun disebut sebagai khaira ummah, umat yang terbaik. Negerinya disebut sebagai waldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh dengan keberkahan. Bahkan kemudian kehadiran beliau, Al-Quran nyebutnya sebagai rahman. Tentu ini sebuah nilai-nilai yang luar biasa. Apa beliau pernah melakukan apa yang disebut dengan piagam Medina? Ini sebuah piagam yang sering orang mengatakan ini mirip dengan Pancasila. Dari sisi bahwa dia ada common platform yang disepakati oleh warga yang majemuk dan kemudian bisa menghadirkan rujukan yang sama dan kemudian menghadirkan solusi bagi permasalahan konflik, permasalahan ketidakharmonian. Dan itu adalah satu hal yang merupakan banyak ahli sejarah mengatakan inilah catatan sejarah tertua terkait dengan pengaturan kehidupan berbangsa yang plural. Jadi sejak dari awal saya memang sudah demikian. Karenanya ketika kemudian tahun 98 ya saya sudah pulang Indonesia dari kuliah saya di Madinah sekitar 13 tahun saya di Madinah dari S1 sampai S3 di Madinah. Kemudian saya pulang Indonesia, saya menjadi dosen di beragam kampus dan karenanya saya aktif dalam kegiatan di kampus juga. Saya juga membuat satu yayasan ya yang memang peduli dengan masalah pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan. Dan kawan-kawan kemudian tahun 98 ketika muncullah gerakan reformasi dan Pak Harto tumbang gitu ya. Yang terpikirkan oleh saya ketika kawan-kawan mengajak dan bahkan minta mendaulat saya untuk mendeklarasikan Partai Keadilan, yang terpikirkan oleh saya memang ya inilah momentum. Momentum untuk kemudian merealisasikan apa yang kita pelajari, apa yang selama ini kita kerjakan, apa yang selama ini kita perjuangkan bersama dengan banyak pihak ya, untuk menghadirkan yang lebih baik, untuk terlibat di dalam memperjuangkan beragam kemaslahatan bagi bangsa, bagi negara, bagi umat. Karena Indonesia ini juga tidak bisa dipungkiri, dia adalah bagian dari warisan perjuangan bersama antara para ulama, para tokoh umat Islam, para politisi Islam, sama dengan yang lain-lain. Jadi karenanya sudah sangat benar secara sejarah bila kemudian umat Islam pun tampil melanjutkan peran sejarahnya seperti dulu pernah dilakukan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Natsir, Prawoto Mangkus Abadi, Haji Umar Said Dr. Aminoto, dan kok semuanya meyakini bahwa Haji Umar Said Dr. Aminoto inilah bapaknya Indonesia sebenarnya, karena beliaulah guru daripada Bung Karno, guru dari tokoh-tokoh yang hebat pada masanya. Dan menariknya sekali kan ketika akhirnya Partai Keadilan terbentuk tahun 98, kemudian tidak mencapai ambang batas, kemudian akhirnya mau tidak mau akhirnya berganti nama, berganti baju dengan penambahan kata-kata sejahtera. Itu kan menarik sekali ketika PK kala itu tidak begitu mendapat sambutan baik ya, gitu ya. Bukan sambutan baik dalam arti tidak baik, tapi belum mendapat sambutan yang luas, Pak. Kemudian akhirnya pada tahun 2004 dan pada tahun 2009 terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan. Apa yang sebetulnya Bapak lihat dari fenomena itu? Ya sebenarnya begini, kalau kita mau membuat ukuran terkait dengan Partai Keadilan di tahun 98-2004, harusnya ukurannya adalah jangan dibandingkan PK dengan Golkar, dengan PDIP, dengan P3 yang memang sudah sangat lama dengan segala. Mungkin bandingannya adalah sesama partai baru yang mereka sudah punya tokoh-tokoh hebat, misalnya PRD. PRD waktu itu punya Budiman Sujatmiko dan tokoh-tokoh yang wah itu kan menggegar gitu ya. Kalau bandingan untuk Partai Wacana Muda mungkin PRD. Kalau bandingannya dengan partainya Partai Islam, ada Partai Masyumi Baru dengan tokohnya Pak Abdul Hamid Mahwa yang kemudian aktif di KPK. Ada juga partai umat Islam, pimpinan Profesor Dr. Deliar Nur, seorang tokoh yang amat sangat disegani dan seorang pemikir dan ilmuwan yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan partai baru juga yang dipimpin oleh aktivis, mungkin partainya Pak Sri Bintang Pamungkas, Pudi. Mari bandingkan dengan mereka. Mereka yang sudah mempunyai tokoh-tokoh yang hebat, sudah punya dan punya sejarah, tapi mereka adalah partai baru.
tapi ternyata 1 kursi pun nggak dapat. Kita masih mendapatkan 7 kursi. Padahal ini PKS nggak punya tokoh yang sehebat apakah itu Pak Sri Budiman Bintang Pamungkas atau Budiman Sujatmiko waktu itu, maupun Pak Prof. Deliar Nur, maupun juga Pak Habibie Mahwab. Tapi kita ternyata bahkan mendapatkan 7 juara. Jadi, dan apalagi kalau kemudian dilanjutkan pada tahun 2004-nya, PRD semakin hilang, kemudian Budi juga semuanya semakin hilang. Jadi kita malah bahkan BBB yang tadinya melampaui kita, malah tahun 2004 mereka dengan segala kebesarannya bahkan tidak melampaui electoral threshold. Jadi apa yang terjadi? Pertama memang ya kami tidak bisa memungkiri, kami memang baru. Bahwa kemudian kami mendapatkan 7% itu saja sudah suatu hal yang luar biasa dengan segala keterbatasan yang kami. Ini 2004 maksudnya? 2004 ya. Sorry, 99. Oke, 99. Pemilu 98. Pemilu 2004 betul. Iya, 2004. Pemilu 2004. Nah, pada pemilu 2009. Tadi pemilu 98. Ya. Pemilu 98 kita mendapat pemilu 99 ya. Ya. Pemilu 99 kita mendapatkan 7 kursi. Pemilu 2004. Ya. Pemilu 2004 kita naik dan itu mungkin kenaikan terbesar sepanjang sejarah partai politik di Indonesia sampai hari ini. Dari 7 kursi menjadi 45 kursi, kenaikan 650%. Ketika Partai Demokrat mempunyai seorang presiden, Pak SBY tahun 2004 ke 2009, kenaikan mereka hanya sekitar 300%. Tapi kami nggak punya presiden pun kita bisa naik 650%. Jadi apa yang terjadi? Menurut saya kita melanjutkan apa yang sudah menjadi jati diri yang baik di tahun 99. Kita melanjutkan partai politik yang terbukti memang bersih, ya. Dan partai politik yang betul-betul memang peduli, partai politik yang kemudian dengan kader-kadernya yang tetap bisa menjaga soliditasnya, tetap menjaga kebersamaannya, kemudian bisa membuktikan bahwa partai politik itu bukan artinya adalah konflik, bukan artinya adalah pecah. Kalau kita bicara tentang Pancasila yang ada persatuan di Indonesia, kita bisa buktikan bahwa ketika banyak partai kemudian dengan munasnya menghadirkan pecahan dan partai politik baru, kami tetap menjadi solid. Dan juga waktu itu kami banyak sekali, dengan kondisi itu kami banyak sekali mendapatkan kepercayaan dari begitu banyak pihak. Sehingga kami ketika menyelenggarakan demonstrasi membela bangsa Irak dari penjajahan atau invasi Amerika dan sekutu-sekutunya, waktu itu saya diminta untuk menjadi pimpinan demonstran. Kita mengerin suatu demonstrasi yang sangat besar, dihadiri oleh seluruh kelompok dari yang paling kanan sampai yang paling kiri. PRD juga ikut, Forkot juga ikut, kawan-kawan dari Kristiani ikut dengan simbol-simbolnya, dari Hindu, Buddha, seluruh kelompok ikut. Dan itu kita memenuhi jalanan Jakarta di 2 jalurnya, dari Bundaran Semanggi sampai ke Istiqlal. Dan semuanya aman dan damai. Dan itu demo semacam ini berulang. Dan demo semacam ini pasti waktu itu kita menjadi media darling. Apa yang kita kerjakan kemudian menjadi berita di TV secara masif. Dan Anda tahu bahwa TV ya sampai ke seluruh rumah. Jadi kami nggak kampanye pun itu sudah dikampanyekan oleh TV. Jadi ini yang kemudian hadir betul dalam ingatan publik. Dan kemudian ditambah dengan beragam kapitalisasi dari pengalaman yang kami miliki dan prestasi yang kami miliki pada pemilu 2004. Jadi ya 2004 kami mendapatkan kepercayaan politik yang luar biasa, kenaikan 650% dan bahkan saya terpilih menjadi ketua MPR, dan ini satu hal yang terus terang capaian politik yang sangat bernilai. Dan dalam panggung politik Indonesia itu kan kita lihat ada pemain lama, pemain besar yang punya pengaruh besar dengan latar belakang ormasnya, misalnya seperti NU dan Muhammadiyah misalnya, dengan yang ada kaitannya, walaupun sebagian kalangan bilang tidak ada kaitannya antara NU dengan PKB dan Muhammadiyah dengan PAN, itu yang paling tidak yang paling besar. Kemudian PKS muncul di tengah-tengah, bisa dibilang tanpa. Tapi kalau kita lihat orang-orangnya gitu di dalam itu kan dari NU ada, dari Muhammadiyah ada, dari berbagai kalangan ada. Apa yang sebetulnya ditawarkan oleh PKS kalau bisa dibilang ingin membedakan dari yang Muhammadiyah dan NU? Ya, pertama secara prinsip kami adalah partai politik ya, dan NU dan Muhammadiyah adalah ormas, itu secara prinsip ya. Dan sering kali juga NU dan Muhammadiyah sering menegaskan bahwa mereka menjaga jarak yang sama dengan partai politik, sekalipun dalam praktek kita bisa memahami lah kondisi yang berbeda. Satu hal yang juga harus diingatkan adalah bahwa kami ini umumnya lahir pertama dari sisi politik sesudah
dekret presiden, dan kemudian karenanya sesudah Partai Masyumi juga kemudian tidak lagi mempunyai katakanlah pengaruhnya sudah diberangus oleh Pak Harto, oleh Bung Karno. Jadi kita hadir dalam sebuah generasi yang memang agak kemudian terbebas dari bayang-bayang terkait dengan Piagam Jakarta. Apa yang membedakan kami dengan NU dan Muhammadiyah? Pertama, secara prinsip memang kami adalah partai politik ya, dan kemudian karenanya kami bisa menawarkan satu fakta tentang keterlibatan langsung dalam pengelolaan negara. Berbeda dengan NU dan Muhammadiyah karena mereka adalah ormas. Dari sisi pemikiran agama, sesungguhnya kami menawarkan dan membuktikan tentang sebuah relasi bahwa kami menjadi penjembatan konkret antara NU dan Muhammadiyah. Dan atau sekaligus kami memperjuangkan kepentingan NU dan Muhammadiyah. Saya sangat terbiasa untuk ditelepon oleh pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah untuk kemudian mengegolkan apa yang menjadi program mereka, mengegolkan apa yang menjadi titipan mereka, dan itu biasa sekali. Artinya ternyata kami sesungguhnya juga untuk banyak hal dipercaya oleh pimpinan NU dan pimpinan Muhammadiyah. Dari sisi pemahaman beragama, sesungguhnya kami adalah sekaligus NU sekaligus Muhammadiyah. Karena bagi kami, dan kami bersyukur bahwa pimpinan PKS ini ya latar belakangnya ada yang Muhammadiyah kayak saya, latar belakang saya Muhammadiyah. Ada NU, Pak Nur Mahmudi, presiden pertama PK, itu adalah latar belakangnya NU. Kayak Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang sekarang ketua Majelis Syuro, latar belakangnya beliau adalah seorang Habib, pendiri, kakeknya adalah pendiri Al Khairat, dan Al Khairat itu ya basisnya NU sesungguhnya. Tapi kemudian ketua presiden PKS sekarang misalnya atau yang sebelumnya Pak Anies Mata, latar belakangnya Muhammadiyah. Pak Lutfi Hasan Issa, latar belakangnya Persis. Pak Tifatul Semirin, dia nggak punya latar belakang ormas tertentu. Kemudian Pak Soebul Iman sekarang latar belakangnya lebih aktivis di kampus. Nah, tapi saya kembali bahwa dari sisi keagamaan, pimpinan PKS itu ada yang latar belakangnya NU, ada yang latar Persis, ada latar belakangnya Muhammadiyah. Tapi kami banyak yang kemudian menjadi pembelajar yang serius sampai mendapatkan gelar tertinggi, doktor, dalam hampir seluruh bidang agama. Kami punya kader atau pimpinan doktor dalam bidang tafsir, hadis, hafal Al-Quran. Kami punya pimpinan yang doktor dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, usul fikih, dalam bidang bahasa Arab, thaqafah Islamiyah. Itu kalau dalam konteks agama ini adalah sebuah kumpulan ijtihad yang sangat memadai. Saya mengatakan karenanya kami sangat paham bahwa pola berislam seperti Muhammadiyah juga benar, seperti NU juga benar. Itu adalah bagian-bagian dari pilihan yang dimungkinkan sepanjang sejarah fikih itu sendiri. Dan karenanya bagi kami nggak pernah ada masalah untuk kemudian menjadi makmum di kalangan NU bisa, menjadi imam di kalangan NU bisa, menjadi makmum di kalangan Muhammadiyah bisa, menjadi imam di kalangan Muhammadiyah bisa. Kami bisa berjuang dengan NU, bisa berjuang dengan Muhammadiyah, dan tidak ada problem fikih sama sekali. Karena kami tahu semuanya itu mempunyai dalilnya. Kami tahu bahwa memang kita harus mengembangkan prinsip berkeumatan melalui jalur ormas maupun orpol yang mengukhuwahkan, yang bertahun, yang bisa menghadirkan kerjasama. Dan ya alhamdulillah kami selalu menjalin silaturahim dengan mereka semuanya, dan kami sering sekali lagi mendapatkan ajakan atau ditelepon untuk kemudian bersama-sama. Jadi yang kami tawarkan adalah sebuah berislam gitu ya, yang bisa bekerja sama dengan semua pihak, yang tidak keluar dari jalur fikih, tidak keluar dari jalur akidah, tidak keluar dari jalur keindonesiaan kita dan sejarah Indonesia kita. Dan itu diperlukan karena faktanya juga NU sendiri memerlukan kerjasama dengan yang lain. Muhammadiyah memerlukan kerjasama dengan yang lain. Dari sisi pemikiran Islam, ya Muhammadiyah yang Quran dan hadis pasti juga tahu ada fikih dengan para ulamanya. NU yang mementingkan fikih pasti tahu bahwa ada rujukan Quran dan hadis. Jadi mereka menggabungkan antara keduanya. Dan karena memang juga anggota PKS juga dari latar belakang yang beragam-ragam itu. Terus kalau ada di berbagai media, mungkin tidak semua media, dikait-kaitkan dengan katakanlah Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa dikaitkan seperti itu? Ya, pengkait-kaitan itu satu yang nggak terhindarkan ya dalam dunia publik semacam ini. Bahkan kita ada mengkaitkan dengan Wahabi, ada juga yang mengkaitkan dengan Wahabi, ada yang mengkaitkan macam-macam. Bagi kami yang dipentingkan adalah justru lihatlah kami sebagaimana apa adanya. Mungkin kami disebut Wahabi karena saya alumni Saudi, Dr. Salim alumni Saudi. Mungkin disebut Ikhwan karena sebagian kami alumni Mesir, Dr. Surahman Hidayat misalnya alumni Mesir. Atau banyak rujukan kemudian memang merujuk kepada pemikiran dari beberapa tokoh dari Ikhwan misalnya.
Tapi seperti yang disimpulkan oleh Cak Nur dalam buku 7 mesin pendulang suara ketika beliau menjadi ketua seleksi partai politik peserta pemilu tahun 98, kan beliau dengan timnya kan mengkaji seluruh partai politik ini. Dalam kesaksian beliau dalam buku itu beliau katakan bahwa ya wajar ini partai didirikan oleh anak-anak muda alumni perguruan tinggi dari seluruh dunia dan perguruan tinggi yang sangat-sangat berkualitas. Wajar kalau mereka di satu pihak terpengaruh dengan lingkungan di mana mereka berada. Tapi ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka pasti tahu bahwa kita di Indonesia, kita Indonesia, maka segala pengaruh itu kemudian pasti mereka saring. Yang baiklah yang akan mereka bawa. Dan kemudian ketika mereka ada di Indonesia, ya mereka adalah Indonesia. Dan itulah yang kita kerjakan memang. Jadi sekali lagi nilailah kami dengan apa yang kita kerjakan di sini. Dan saya kira itu lebih benar daripada sekarang mengkaitkan dengan apa saja, karena mungkin bahkan kami harus malu gitu ya kalau dibandingkan dengan Ikhwan Muslimin. Ya, mereka yang telah berjuang luar biasa untuk kepentingan masjid dan bahkan melalui pimpinannya Imam Hasan Al-Banna, Ikhwan Muslimin kan sangat berjasa untuk memudahkan Indonesia mendapatkan pengakuan di dalam kemerdekaan Indonesia dari para tokoh di Timur Tengah, dan itu diakui oleh diplomasi luar negeri Indonesia. Jadi saya mengatakan bahwa kami adalah organisasi yang memang sah dalam konteks hukum di Indonesia. Kita menjalankan kegiatan di Indonesia sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia. Dan selama ini kita alhamdulillah dengan beragam prahara yang juga bisa diperlakukan di PKS, tapi bila dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan Partai Demokrat, ternyata kepercayaan publik kepada PKS masih sangat tinggi. Demokrat dari sekitar 113-an kursi, sekarang tinggal 59 kursi. Ada lebih dari 50% kursi mereka merosot dengan prahara yang terjadi. Tapi kami masih mendapatkan kepercayaan yang signifikan dari publik ya. Kita masih 40 kursi di DPR dan bahkan mempunyai wakil ketua DPR dan wakil ketua MPR. Jadi sekali lagi kami lebih mementingkan tentang kalau dalam ungkapan di pesantren itu dulu ada ungkapan begini, laisa sabab man yaqulkan abi walakin asbab man yaqulha nada. Bukanlah seorang pemuda yang benar kalau dia hanya mengatakan bapakku, temanku, guruku, tapi yang paling benar adalah pemuda yang mengatakan inilah aku dan inilah PKS. Menarik. Kemudian Bapak, kita tahu bahwa dalam perjalanannya sekarang semangat keberagamaan di Indonesia itu sedang bertumbuh, walaupun pada satu pihak juga sekularisasi juga sambil berjalan juga. Ada yang semakin katakanlah ke kiri, ada yang semakin ke kanan kalau kita ingin menggunakan kutub gitu. Dan tren itu kan sebenarnya merupakan limpahan tanda kutip berkah juga buat partai-partai yang punya basis kuat di agama gitu. Ada kaitan kuat dengan agama. Dan dalam perjalanannya PKS kita lihat dengan kondisi konteks seperti itu, awalnya dinilai membawa Islam yang bukan Islam yang baru sebetulnya, tapi Islam yang gaya yang berbeda dengan yang tradisi yang pernah ada sebelumnya. Akhirnya seolah-olah PKS ini adalah partai yang bagi sebagian kalangan lagi-lagi ya eksklusif gitu. Dan dalam perjalanan ini mungkin ada koreksi secara internal partai untuk melihat muhasabah mungkin ya, melihat secara internal sebenarnya apa yang terjadi, dan di publik terlihat ada upaya-upaya bagi PKS untuk bisa membuka diri dari berbagai kalangan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan itu semua? Apakah itu benar, atau kalau benar apa yang terjadi sebelumnya? Ya, pertama saya kira harus saya dudukan juga ya bahwa saya yakin PKS menjadi bagian yang terlibat untuk menggairahkan semangat beragama di Indonesia. Jadi bukan terbalik, seolah PKS mendapatkan keberkahan dari meningkatnya semangat beragama di Indonesia. Kami memahami, kami menjadi bagian dari yang meningkatkan semangat beragama itu. Dan itu ukurannya cukup konkret ya, bagaimana memang di bab sudah mulai ramai sebelum kami ada, tapi kemudian menjadi suatu hal yang masif. Saya yakin juga kami punya peran di sana. Misalnya juga kemudian diterimanya beragama di kampus secara lebih luas, dan kemudian pun juga di kantor-kantor secara lebih luas. Memang ini kerja dari banyak pihak, tapi jelas kami ada di sana dengan sangat intensif. Sekalipun kadang-kadang kami tidak memakai jalur, tidak pakai nama partai, tapi bahkan saya pun sekalipun saya jelas saya presiden partai dan saya masih diundang, nanti saya khutbah di Al-Azhar, saya juga khatib khatib tetap di Istiqlal, saya biasa juga diundang di masjid-masjid kampung di Jakarta gitu ya, di masjid-masjid yang basisnya adalah Betawi atau NU.
Padahal mereka tahu saya PKS. Mereka juga biasa undang saya untuk ceramah agama. Jadi publik sesungguhnya sudah juga bisa membedakan antara sekedar partai politiknya apa, tapi dengan kegiatan beragamanya apa. Jadi itu satu. Nomor dua, sesungguhnya sejak dari awal ketika kami tentang eksklusivisme itu, saya tidak bisa mengerti kenapa orang menyebut PKS adalah partai tertutup, eksklusif, dan baru belakangan membuka diri. Begitu kami memilih partai politik di antara pilihan yang lain, itu artinya kami sudah eksklusif, sudah inklusif. Karena waktu itu kami punya banyak pilihan. Apakah kami kemudian tetap menjadi LSM saja misalnya, atau yayasan saja misalnya, atau organisasi ormas saja misalnya. Itu lebih eksklusif. Karena kami tidak harus berpikir tentang menambah anggota, tidak harus berpikir tentang pemilu, tidak harus berpikir tentang cukup dengan yang ada. Tapi kami milih partai politik. Itu artinya kami pasti harus eksklusif, harus inklusif. Kami harus mendaftarkan diri ke Kemenkumham, kami harus kemudian berkomunikasi pada publik, kami harus siap bekerja sama dengan siapapun, harus mendengar dari siapapun. Jadi dari sisi itu kami berpaham bahwa sejak dari awal sebenarnya kami ingin tidak eksklusif negatif. Kalaupun eksklusif kami menerima dalam artian ya kami punya jati diri, kami punya kekhasan. Dan kekhasan itu satu yang ya harusnya wajar. Yang penting adalah kekhasan itu bukan buat kami menjadi aneh, menjadi anti kepada yang lain, menjadi tidak mau mendengar dari yang lain. Faktanya justru ketika kami menjadi partai politik ya kami memang harus memiliki kesiapan diri untuk bekerja sama dengan yang lain, baik dalam konteks di DPRD maupun juga hubungan antar partai politik, berkomunikasi dengan publik, dengan tokoh-tokoh yang lain, dengan agama yang lain, dan itu kami lakukan. Maka ketika periode 98 pun sesungguhnya kami juga punya pemilih dari kalangan non-muslim. Bahkan dalam survei disebutkan hampir sama aja dengan pemilih non-muslim untuk PAN. Ya, itu satu. Berikutnya bahwa kemudian kami sekarang disebut seolah-olah menjadi lebih inklusif pada zaman dulu. Ya itu saya kira perkembangan pengenalan terhadap kami. Semakin publik mengenal tentang kami, tentang PKS, tentang jati diri kami, semakin mereka melihat oh ternyata memang tidak eksklusif negatif yang mereka bayangkan. Tapi itulah kami tidak ada yang berubah sama sekali dari sisi ideologi, dari sisi aturan yang ada di ADRT, dari sisi asas kami nggak ada yang berubah, teman. Kami sama. Nah mungkin sekali lagi pengenalan publik yang semakin luas mereka jadi melihat, dan kami pun juga karena semakin banyak tampil di publik karena kami semakin mempunyai tokoh-tokoh gitu ya. Di tingkat daerah semakin banyak anggota DPRD dari PKS, di tingkat kepala daerah kita juga mempunyai kepala daerah semakin banyak. Tokoh-tokoh di tingkat nasional juga semakin banyak. Jadi kami semakin dikenal. Karena kami semakin dikenal, mereka menangkapnya ternyata PKS itu tidak eksklusif seperti yang mereka bayangkan. Jadi tidak ada yang sama sekali baru. Sekalipun tentu saja dalam konteks agama pun juga ada yang dikenal dalam sebutan Qaul Qadim, Qaul Jadid, ada ijtihad gitu ya. Ada periode Makkiyah, ada periode Madaniyah. Tapi itu bukan satu hal yang kemudian secara ideologis berubah. Mungkin pendekatan-pendekatan. Tapi secara prinsip dasar ideologis sama. Dan itu tercantum dalam tujuan mengapa kita mendirikan partai. Yaitu untuk menghadirkan Indonesia, negeri Indonesia ini yang negeri yang adil, yang sejahtera, yang makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan apa yang menjadi tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Ya. Dan dalam perjalanannya PKS banyak cobaan ya tentunya. Di antaranya adalah korupsi. Jelas semua partai tentunya ingin melawan korupsi dalam visi dan misinya. Tapi dalam perjalanannya kan politik dan hukum itu kadang di Indonesia batasannya tipis ya. Bahkan terakhir yang kita tahu tadi sempat disebutkan contohnya dinilai berdampak juga terhadap perolehan PKS di pemilu terakhir. Menurut Bapak sendiri, korupsi ini dalam penegakannya di Indonesia apakah masih berkelindan dengan politik, itu kan hukum sebetulnya, atau bagaimana? Masih sangat berkelindan dengan politik. Bahkan kasus Pak Lutfi Hasan Ishak pun dalam live Indonesian Lawyer Club-nya Pak Karnilias, ada seorang profesor Amir Hamzah yang mengatakan bahwa itu kasus Pak Lutfi itu sebenarnya pada waktu itu belum ada undang-undangnya terkait dengan perdagangan pengaruh. Tapi kan beliau kemudian tetap dihukum. Bahkan kasus Pak Lutfi itu ada hal yang aneh ketika
pada persidangan diperdengarkanlah tuduhan terkait dengan adanya sadapan bahwa ada daging busuk untuk Pak Lutfi. Ternyata ketika diperdengarkan tidak ada kata-kata untuk Pak Lutfi. Tapi tetap saja yang dijadikan rujukan adalah bukan fakta persidangan. Harusnya kan fakta persidangan. Jadi kami melihat bahwa memang sampai hari ini pun masih terbukti bahwa penegakan hukum melawan korupsi masih tebang pilih, masih sangat politis. Ya, yang paling mencolok adalah bahkan dalam persidangan siapa ya dari Demokrat yang perempuan si Angelina Sonda. Dia kan berikan kesaksian di dalam persidangan bahwa Pak Ibas menerima uang sekian gitu kan. Dan itu dari dulu sudah disebut. Pernah kan di follow up? Dulu dia nyebut bukan satu orang loh. Disebut oleh Nazarudin, disebut oleh Juliane, disebut oleh yang Komisi 7 Pak yang ngeri-ngeri sedap. Ini Demokrat juga. Ya. Oke, Pak, mungkin kita sebenarnya ingin wawancara terus nih, Pak. Tapi kalau ngelihat kesibukan Bapak di sini, Bapak pengen main dulu tentunya. Terus kita pengen juga sebetulnya ke ruangan Bapak, memungkinkan untuk wawancara di ruangan Bapak mungkin atau bagaimana? Lihat waktu yang ada, Pak. Mungkin ya, saya main satu lagi ya. Setelah itu nanti kita akan lanjut lagi wawancara kami dengan Bapak Hidayat Nur Wahid setelah Bapak bermain. Kata aja nanti yang Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak. Sama nunggu ya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Ya, kawan MI, saat ini kami dalam perjalanan menuju ruang Wakil Ketua MPR, Bapak Hidayat Nur Wahid. Gimana Pak, tadi Pak di bawah Pak katanya sempat di doorstop dulu Pak ya? Ya, inilah risiko pejabat publik di era keterbukaan informasi semacam ini ya. Ada memang sebagian kawan yang tidak mau di doorstopi gitu. Tapi saya fleksibel saja. Yang penting kan adalah doorstop maupun wawancara bertelepon maupun juga wawancara khusus begitu ya, itu harus betul-betul diindahkan kode etik jurnalistik, yaitu pemberitaan yang betul-betul jujur, pemberitaan yang betul-betul tidak mencampur adukkan antara fakta dan opini, pemberitaan yang tidak menyebar fitnah, gitu, pemberitaan yang pada akhirnya membawa kepada pencerahan bagi publik. Ini yang saya kira harus selalu kita kritisi karena banyak sekali saya juga dipelintir, banyak sekali juga kawan-kawan media yang ingin menghadirkan DPR yang berkualitas, tapi kadang-kadang pemberitaannya tidak berkualitas. Jadi saya kira ini sebuah harapan timbal balik ya antara kami di DPR, di MPR maupun juga rekan-rekan media. Dan media dalam konteks demokrasi kan memang pilar keempat dalam demokrasi, dan itu sangat dipentingkan karenanya kalau diinginkan demokrasi berkualitas, media juga harus berkualitas. Ya, sekarang ini kalau melihat kondisi media, menurut Bapak, apakah sudah sesuai idealnya Bapak atau bagaimana? Masih banyak catatan terkait dengan idealisme pemediaannya, dan apalagi dalam konteks politik. Sekarang ini beberapa partai politik bos-bosnya punya dan atau bahkan menguasai jaringan media, dan pada faktanya kemudian terjadilah pemberitaan yang tidak berimbang, pemberitaan yang kemudian mengambil ruang publik yang kemudian tidak memberikan informasi yang adil bagi seluruh warga Indonesia yang tidak semuanya adalah pendukung dari partai yang pemilik daripada media itu. Inilah harusnya karena KPI harus betul-betul dikuatkan, sehingga termasuk juga KPU harus dikuatkan sehingga kemudian akan menghadirkan pemilu yang berkualitas, partai politik yang berkualitas, karena media yang berkualitas media ketika dia betul-betul menjalankan fungsi media, tidak menjadi partisan, tidak kemudian menjadi terkooptasi oleh pemodal atau pemilik media untuk kepentingan partai politik dari media. Baik Pak, sekarang kami tentunya bersama Bapak sudah ada di ruangan Bapak, dan saya membayangkan Bapak dulu lahir di Klaten dari bukan kita bilang juga bukan keluarga siapa-siapa, tapi dari keluarga yang tentunya sangat mengharapkan anaknya tumbuh berkembang menjadi orang yang berguna buat banyak orang. Dan akhirnya Bapak ada di ruangan ini. Bapak sempat di Gontor, Bapak juga sempat di Madinah sampai S3. Pernah terpikir Pak bisa sampai di sini? Ya, saya secara prinsip bahkan ke Gontor pun saya nggak pernah terpikirkan ya. Jadi pada akhirnya saya meyakini betul bahwa takdir itu memang ada. Allah adalah Maha yang menentukan segala-galanya. Saya dulu ingin, ayah saya adalah guru, terakhir beliau ada kepala sekolah, ibu saya adalah guru, lingkungan besar saya adalah keluarga besar adalah guru. Dan karenanya saya sudah sangat terbiasa dengan lingkungan membaca,
Saya sudah bisa baca Kopinghu bahkan sebelum saya masuk TK begitu dan begitu seterusnya. Jadi hidup ini ternyata memang mengalir dalam takdir Allah ya. Dan kita setelah takdir itu ada, kita diperintahkan takdir berikutnya untuk bekerja maksimal. Saya dulu sejak selamat SD saya ingin jadi dokter. Karena saya lihat betapa dokter itu bisa memberikan pelayanan, bisa membantu orang dengan amat sangat efektif. Ayah saya malah kirim saya ke pesantren. Jadi pesantren Gontor itu juga nggak pernah saya pikirkan. Oke, akhirnya begitu dikirimkan ke pesantren, ya tadi saya ke pesantren, saya kerjakan dengan maksimal, tidak kemudian mogok atau jadi nakal supaya kemudian gagal, enggak. Saya kerjakan maksimal, alhamdulillah saya lulus dengan yang terbaik gitu ya, ranking 1, ranking 2 antara itu. Setelah itu saya ingin masuk ke UGM untuk masuk ke Fakultas Kedokteran, melanjutkan cita-cita saya. Tapi datanglah kawan saya, senior saya, ijazah saya diambil oleh beliau, dikirimkan ke Medina. Kata beliau, ijazah Gontor kok hanya dipakai dalam negeri, ini untuk luar negeri. Diambil dan dikirimkan ke Medina. Jadi ngirimkan ke Medina pun juga bukan mau saya. Diterima di Medina juga nggak terbayang. Selesai S1 Medina saya juga nggak terbayang untuk S2. Sekalipun nilai saya sangat memenuhi syarat untuk S2, tapi saya sudah terpikir untuk pulang ke Indonesia, dakwah di Indonesia. Tiba-tiba senior saya datang lagi, senior yang lain datang dan memberitahu nama saya masuk dalam nominasi ke S2. Nah, saya ikut ujian S2, masuk, diterima di S2. S3 juga nggak pernah saya bayangkan. Karena selesai S2 saya ingin pulang dakwah. Tiba-tiba datanglah ketua program pasca sarjana, datang ke kamar saya, ke asrama saya, dan saya diajak keliling kota Medina sama beliau. Beliau yang nyupirin, dan sepanjang jalan beliau minta saya masuk ke S3. Dan seluruh argumentasi beliau bisa saya jawab, kecuali satu hal. Beliau bilang, Anda kok ngotot banget ingin pulang, apa Anda kira seluruh ilmu Islam sudah Anda kuasai? Ya nggak ada lah yang menguasai tentu. Dalam saya terdiam, karena saya juga ingat dengan nasihat Kiai saya di Gontor, Kiai Haji Imam Darkas almarhum, beliau menyampaikan, anak-anakku, kalau Anda pulang setelah tamat dari Gontor, itu artinya Anda akan belajar lagi dari masyarakat. Belajar lagi, artinya saya tidak menguasai. Saya terdiam di Madinah itu dan Ketua Program Pasca Sarjana Syekh Abdul Gunaiman beliau menyampaikan, sudah besok masukkan program proposal program S3. Masuk S3. Jadi S3 juga nggak saya pikirkan. Selesai S3 saya nggak mikir ke Jakarta. Saya ingin pulang ke Jogja. Ke tempat yang terdekat dari rumah saya, rumah bapak ibu saya. Karena saya dulu pernah kuliah 1 semester di Jogja. Saya ingin menjadi dosen di Jogja. Sudah nggak mungkin dari dokter, nggak mungkin jadi. Tiba-tiba senior-senior saya di sini ada Ustaz Hilmi, ada Ustaz Salim, yang sekarang menjadi ketua majelis syuro di PKS. Beliau minta saya di Jakarta. Jadilah saya di Jakarta. Jadi di Jakarta pun juga bagian dari yang nggak pernah saya bayangkan. Saya inginnya ke Jogja. Kemudian selesai dan terjadilah reformasi. Reformasi saya nggak pernah bayangkan di partai politik karena saya usul dulu kita bikin ormas saja, bukan orpol PK. Tapi mayoritas bikin orpol. Saya malah disuruh jadi deklarator partai. Jadi saya bukan sekedar pendiri, saya deklarator partai. Dan kemudian bahkan menjadi presiden PK. Presiden PK juga nggak pernah saya bayangkan. Jadi ketua MPR tahun 2004 juga nggak pernah saya bayangkan. Kenapa? Karena waktu itu betul suara kita naik sangat bagus ya. Tapi program partai saya diplot untuk ke eksekutif, Menko atau Menteri. Tapi Pak SBJK waktu itu minta saya sebagai maju sebagai calon ketua MPR. Jadilah ketua MPR. Jadi yang jelas adalah pada setiap amanah yang saya dapat, pada setiap momen yang saya dapat, saya kerjakan maksimal. Sekarang saya nggak pernah bayangkan di sini. Ya sudah, saya ada di sini. Yang penting kemudian saya ada di sini untuk apa dan harus bagaimana. Itu yang saya kerjakan dengan maksimal. Dan alhamdulillah pada periode ketika saya menjadi ketua MPR, pada saat itu MPR mendapatkan untuk yang pertama kali dan alhamdulillah berkelanjutan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK. Itu sebuah kondisi yang harus kami syukuri juga. Pada waktu itu kita juga bisa menghadirkan satu hari nasional yang baru, yaitu Hari Konstitusi. Karena di Indonesia ini segala konstitusi sudah ada, segala hari sudah ada. Hari Pemuda ada, Hari Ibu ada, Hari Kartini ada, kemudian Hari Olahraga ada, Hari Teknologi, semua hari ada. Tapi justru prinsip dasar bernegara yang paling utama konstitusi malah nggak ada harinya, orang lupa. Nah, saya usulkan, alhamdulillah menjadi keputusan pimpinan dan kita follow up betul dan alhamdulillah akhirnya Pak Presiden setuju dan keluarlah Kepres nomor 18 tahun 2008 menjadikan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Tentu harapannya ini adalah sebuah momentum, sebuah sarana untuk mengingatkan kepada kita semuanya kita punya konstitusi, kita harus pahami konstitusi, kita harus laksanakan konstitusi karena kita ada di sebuah negara demokrasi. Oke, baik Pak, tadi sempat menyinggung orang tua tentunya secara umum, seorang guru, seorang aktivis.
Dan tentunya bagi anak, orang tua itu selalu memberikan kesan tertentu, baik dari karakter, pendekatan yang mungkin sangat khas, sangat khusus. Apa yang paling berkesan dari orang tua? Yang paling berkesan adalah beliau adalah sosok yang melibatkan anak ya dalam beragam kegiatan di rumah, di luar rumah, dalam organisasi, dalam kegiatan keagamaan, kegiatan sosial. Ayah saya selalu membawa saya. Jadi sepertinya beliau sedang ngajari saya gitu, atau beliau sedang mengkader saya untuk mulai terbiasa bertemu dengan kondisi-kondisi semacam itu. Beliau tidak pernah mengatakan mengapa, tapi ya saya dilibatkan saja. Diajak dalam kegiatan pramuka, saya diajak dalam kegiatan tablik juga saya diajak, kegiatan belajar juga saya diajak, kegiatan kemasyarakatan terkait dengan, kadang-kadang kalau kita kan, saya kelahiran dari sebuah desa namanya Kadipaten Kelurahan Bontang Kidul, Kecamatan Prambanan, tempat candi Prambanan yang sangat terkenal itu. Dan karenanya kultur desa itu masih sangat kuat, gotong royong, kemudian kalau ada yang kematian, ada yang hajatan, itu menghadirkan sebuah gotong royong, harmoni masyarakat luar biasa. Ya, saya sangat dikenal sebagai orang yang sangat aktif dalam membantu masyarakat, dan selalu saya diajak untuk terlibat dalam. Termasuk juga beliau membiasakan saya untuk penugasan-penugasan selain juga ikut pengajian, belajar mengaji. Jadi pagi saya waktu di SD, suruhnya kita mengaji, saya dibawa ke seorang kiai kampung untuk belajar mengaji dari beliau. Ada juga beliau membelikan kambing. Sore hari saya juga menggembala kambing gitu ya. Kadang-kadang juga dalam menggembala kambing banyak hal yang unik juga, ada main dengan kawan-kawan, gimana membuat lomba anak-anak kambing gitu ya. Kemudian kita menyabit rumput. Itu hal yang sangat mendidik dan amat sangat berkesan. Dan itu saya kira anak-anak sekarang nggak ada yang akan mendapatkan kesan itu lagi, kan kondisinya sudah berubah memang. Iya betul Pak. Terus tadi sempat Bapak singgung Kopingho Pak. Ketika belum TK sudah baca Kopingho. Saya membayangkan keluarga seperti apa yang sudah ada Kopingho di rumahnya, anaknya. Nah itu bagaimana sih Pak? Ya, keluarga saya kan keluarga guru, saya bilang aja keluarga membaca, keluarga juga yang sangat gemar dengan olahraga. Jadi di rumah kakek saya itu, jadi kami rumah ayah ibu saya dengan rumah kakak itu ya hanya mungkin nggak lebih dari 200 meter ya, dekat ya. Di rumah kakak itu lengkap, itu ada lapangan badminton, ada lapangan voli, ada lapangan pingpong, ada catur, ada bridge. Mereka juga pemain sepak bola yang handal untuk ukuran kecamatan sih, mereka sangat handal sekali. Mereka juga wasut lah. Jadi guru, tapi sekaligus juga aktivis olahraga, aktivis juga organisasi kemasyarakatan. Jadi memang itulah lingkungan kami. Jadi kalau kemudian kami suka membaca komik yang kami baca biasanya kalau nggak komik Kopingho itu komik silat Jawa, itu Bende Mataram, kemudian Abid Bukit Menoreh, itu karya dari para Herman Pratikno untuk Bende Mataram, maupun kalau Abid Bukit Menoreh ya kalau S.H. Mintarja. Itu bacaan kami sehari-hari. Belum lagi nanti ada majalah Jawa gitu kayak Mekarsari atau Penyebar Semangat, atau majalah dari Muhammadiyah kayak Suara Isya, Suara Muhammadiyah, itu bagian bacaan kami sehari-hari. Jadi ya sudah lingkungannya begitu. Lingkungan pembaca, lingkungan aktivis, lingkungan olahragawan. Ya, dan juga memang juga mereka pesilat-pesilat juga. Silatnya tapak suci, silat Muhammadiyah kan. Jadi memang ya menjadi satu hal yang menurut saya ya wajar saja kalau kemudian kami suka baca komik-komik silat dan lain sebagainya, dan memang luar biasa ini. Anak-anak sekarang barangkali nggak bisa lagi menghayati itu. Komik itu bisa 30 jilid, tapi kami bisa menyelesaikan dalam 1 hari karena memang asyik, luar biasa. Terus Pak, ini kalau bicara tentang komik tentunya ada kaitan dengan buku juga nih Pak. Kalau kita lihat di ruangan ini ada buku juga. Bapak kan seorang scholar sebetulnya, seorang akademisi, seorang ustadz, seorang pendai, dan kebetulan jadi birokrat politik gitu ya. Dari sekian banyak perjalanan akademis Bapak, buku apa yang paling mungkin berkesan? Mungkin kalau di kalangan NU misalnya Ihya Ulumuddin atau apa, saya nggak tahu. Tapi mungkin sekian banyak buku yang pernah Bapak baca dan sangat berpengaruh. Ya, secara umum rumpun yang paling pengaruh saya adalah rumpun buku tentang sejarah. Saya sekalipun spesialisasi saya dalam bidang akidah ya, tapi saya sangat suka dengan sejarah pemikiran, sejarah tokoh gitu. Karena buku-buku saya tentang sejarah sangat lengkap sebenarnya. Dalam konteks Islam, buku sejarah pertama itu ditulis oleh Urwah ibnu Zubair, cucu dari Zubair bin Awam, putra dari Zubair bin Awam. Artinya beliau adalah sahabat junior, masuk dalam generasi seniornya para tabi'in.
Itu buku yang pertama kali ditulis tentang Nabi besar Muhammad SAW, namanya Maghazi Urwah. Setelah itu berikutnya ada Ibnu Ishaq itu. Ibnu Ishaq itu berikutnya, masih agak belakang. Jadi ada dari Ibrahim bin Zubair, nanti ada Romah Hurmuzi baru Ibnu Ishaq, baru setelah Ibnu Ishaq baru Ibnu Hisham, dan begitu. Saya punya lengkap itu. Dan saya sangat suka dengan biografi para tokoh, karena dengan cara itu kita bisa membaca ya bagaimana tokoh itu tumbuh, berkembang, mungkin jatuh, mungkin bangun lagi, mungkin bisa sukses, mungkin bisa gagal. Itu adalah pembelajaran terbuka. Yang dikatakan dunia adalah madrasah terbuka, salah satu di antaranya adalah sejarah itu. Dan saya sangat suka dengan itu semuanya. Dan apalagi belakangan ada buku-buku tentang fikih sirah, bagaimana sirah itu, biografi Rasulullah dan para sahabat dan yang lainnya itu dibaca dalam konteks fikih. Fikih bukan dalam anti fikih ibadahnya, tapi difahami filosofinya, difahami konteksnya, sosiologinya, dan itu sangat menarik. Termasuk juga yang sangat menarik lagi dalam konteks itu Muqaddimah Ibnu Khaldun, karena itu memberikan Bapak sudah khatam itu Pak ya? Ya, saya sudah baca Muqaddimah Ibnu Khaldun. Sebenarnya kan itu hanya Muqaddimah, karena buku yang sebenarnya kan puluhan jilid ya, dari bukunya Ibnu Khaldun. Intisarinya. Sebenarnya bukunya itu sendiri bagus, Asyar juga kan, punya Ibnu Khaldun itu juga sangat bagus, karena dia secara khusus akan mengkaji sejarah dari perspektif orang-orang dari Andalusia, dan itu sungguh sangat menarik. Tapi saya ingin mengatakan sekali lagi, buku yang paling menarik bagi saya adalah buku tentang sejarah, biografi para tokoh, dan termasuk para tokoh yang sekarang ini, buku tentang Pak Natsir, buku tentang Buya Hamka, buku tentang Pak Bung Karno, tentang Bung Hatta, buku tentang para tokoh yang dulu memerdekakan Indonesia, Dr. Aminoto, itu adalah buku-buku yang sangat menarik, yang saya kira para pemimpin atau calon pemimpin selalu harus merujuk kepada buku-buku sejarah, belajar dari mereka tentang bagaimana bisa menjadi baik, bagaimana bisa menghadirkan solusi, bagaimana bisa menghindarkan masalah, bagaimana bisa menjadi bagian dari yang melanjutkan perjuangan memerdekakan Indonesia, karena sampai hari ini Indonesia belum sepenuhnya merdeka kan. Kita masih dari ekonomi kita masih terjajah, utang Indonesia sudah di atas 3.000 triliun. Padahal APBN kita hanya 2.000 sekian triliun. Jadi ini sudah, kalau pada tahu barangkali mengerikan. Belum sekarang ada bayang-bayang tentang PHK besar-besaran. Belum lagi bayang-bayang terkait dengan bagaimana mungkin seorang presiden sudah meletakkan batu pertama, sudah menandatangani prasasti, ternyata AMDA-nya belum selesai dibuat, ternyata bahkan Menteri Perhubungan belum memberikan izin, tapi dipaksakan. Ini kan satu hal yang sebenarnya aneh sebenarnya dalam konteks sejarah, karena nggak ada dalam konteks yang paling sederhana seorang berani menaikkan satu proyek, dan apalagi proyek itu berhubungan dengan luar negeri, harganya pun puluhan triliun rupiah, tapi AMDAL belum selesai, izin belum ada, bagaimana? Ya kalau ini menjadi tren kan ngeri. Nanti semua orang akan udah aja bangun aja dulu, nggak ada urusan dengan AMDAL, nggak ada. Mau kemana Indonesia kita? Oke, baik Pak. Tadi bicara tentang kehidupan Bapak, latar belakang dan seterusnya. Sekarang ini Pak, terkait MPR dan DPR Pak, terutama anggota legislatif. Saya ingat betul tahun 99 kalau menukil dari pernyataannya almarhum Gus Dur. Ketika beliau menjadi presiden, beliau sempat bilang DPR itu anak TK ya, taman kanak-kanak. Kemudian tahun 2004 beliau ngomong lagi, kok sekarang bukan TK lagi tapi sudah playgroup katanya. Jadi turun. Saat itu ketika beliau ngomong, saya ingat konteks publik itu masih dalam konteks menyerang balik Gus Dur, karena belum memahami mungkin bagaimana sebenarnya. Dan sekarang ini kita berada pada keadaan yang kami melihatnya, publik tuh melihat anggota legislatif sebagai kumpulan orang-orang yang mengecewakan, bisa dibilang. Dalam kondisi seperti itu bagaimana memimpin kalangan legislatif? Ya, ini memang sebuah tugas media juga sesungguhnya, untuk kemudian tadi kembalilah kepada kode etik jurnalistik. Ya. Apakah kayak gitu tuh dari sisi kode etik jurnalistik benar? Kan kode etik jurnalistik mengharuskan untuk tidak mencampur adukan antar fakta dan opini. Apa faktanya begitu? Opini ya. Faktanya begitu? Saya yakin tidak. Katakanlah misalnya dikatakan sebagai tahun kanak-kanak dan kemudian bahkan playgroup. Seandainya mereka tahun kanak-kanak, nggak mungkin dong Gus Dur jatuh. Jadi bagaimana Gus Dur jatuh sama tahun kanak-kanak? Okay. Dan jadi bahwa ada anggota DPR yang bermasalah, yang mengecewakan, itu kan ada di mana-mana. Di eksekutif
lebih banyak lagi. Yang ditangkap oleh KPK lebih banyak mana? Eksekutif atau legislatif? Eksekutif. Kalau ukurannya tentang kinerja, korupsi, eksekutif lebih banyak. Jadi ini problem media. Karena media memberitakan secara tidak proporsional, tidak sesuai dengan prinsip kode etik jurnalistik yang mengikat seluruh media. Itulah yang saya permasalakan dari awal kan. Karena sekali lagi kalau itu dipergunakan, saya yakin di DPR ini kerja-kerja atau kinerja atau anggota yang unggulan sangat banyak. Bahwa sekali lagi ada masalah, iya. Tapi itu bukan hanya khas DPR. Itu ada di eksekutif, di yudikatif, rekan-rekan penegak hukum yang bermasalah di hukum juga banyak banget gitu kan. Jadi sekali lagi tantangan bagi rekan-rekan media. Apakah rekan-rekan media akan mengabadikan prinsip tidak melaksanakan kode etik jurnalistik dan DPR jadi korban? Atau justru rekan-rekan media memperbaiki diri? Dan saya harusnya begitu karena memang aturannya begitu. Nomor 2, bahwa kemudian DPR dan MPR kemudian memang menjadi konsekuensi dari DPR karena karena MPR itu kan anggotanya tidak dipilih oleh rakyat secara langsung, tapi anggota DPR, anggota DPD adalah anggota MPR. Jadi rakyat memilih anggota DPR, anggota DPD, otomatis mereka menjadi anggota MPR. Jadi kami hanya imbas dari keterpilihan anggota DPR atau anggota DPD. Nah, permasalahan terkait dengan DPR dan nanti menjadi anggota MPR adalah salah satu di antaranya, dan ini kita kritisi. Ini perubahan undang-undang tentang pemilu yang dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Periode 2004 itu menghadirkan sistem proporsional tertutup. Dengan sistem proporsional tertutup itu akan menghadirkan calon-calon anggota DPR dari kader-kader partai yang terbaik. Memang kita mengkritisi jangan-jangan menjadi calon hanya karena kedekatan dengan ketua umum partai. Itu bisa terjadi. Tapi secara umum itu bisa dikoreksi. Kami pun juga sesungguhnya mengajukan suatu rancangan undang-undang untuk bukan sekedar kembali kepada sistem proporsional tertutup, tapi juga mengharuskan perbaikan recruiting calon anggota DPR. Nah, saya mengatakan sekali lagi bahwa buruk dan baiknya anggota DPR juga terkait dengan undang-undang yang diberlakukan. Nah, kalau undang-undangnya seperti sekarang ini, yaitu proporsional terbuka, akan terus menghadirkan anggota DPR yang terpilih bukan karena kualitasnya, bukan karena elektabilitasnya, tapi karena isi tas. Bukan karena visinya, bukan karena misinya, tapi karena gizinya. Nah, kalau itu terjadi, ya pastilah kita semua kecewa. Saya juga kecewa. Tapi sekali lagi, ya ini problemanya merujuk kepada undang-undang yang diberlakukan. Satu. Nomor 2, undang-undang terkait dengan pemilu diantaranya juga menghadirkan sanksi terkait dengan money politik. Tapi apakah itu diberlakukan? Orang melakukan money politik besar-besaran dan itu didiamkan oleh KPU maupun oleh Panwaslu atau Bawaslu. Misalnya juga terkait dengan tadi peran dari media. Publik itu kan mengenal partai maupun calon dari media, dari publikasi. Nah, publikasi itu dilakukan oleh media-media yang sekarang ini sebagian besar terkait dengan partai politik. Padahal tidak semua partai politik mempunyai media. Nah, publik hanya mengenal dari apa yang disampaikan oleh media. Nah, lagi-lagi popularitas. Jadi, padahal undang-undang menganut tentang asas keadilan. Karena undang-undang tidak ditegakkan, terjadilah banyak masalah. Jadi menurut saya memang kalau kita ingin betul-betul menghadirkan DPR yang berkualitas dan nanti MPR yang berkualitas, cara menjadi anggota DPR, perundang-undangannya, kemudian pun juga konsekuensi melaksanakan undang-undang itu juga harus diseriusi. Kalau tidak, ya akan terus menghadirkan masalah. Tapi sekalipun demikian, menurut saya kritik tadi memang harus dijadikan cambuk di satu pihak, cambuk DPR untuk berkinerja lebih baik lagi, membuktikan bahwa mereka bisa berkinerja lebih baik lagi, dan kami di fraksi PKS selalu membuktikan kinerja kami yang maksimal gitu ya. Kemarin kita memunculkan satu rancangan undang-undang yang sudah menjadi prolegnas, itu hak inisiatif dari fraksi PKS, undang-undang tentang kewirausahaan nasional, dan sudah diterima. Jadi itu satu contoh bahwa partai politik melalui anggota DPR-nya dan kemudian di MPR-nya berpikir untuk betul-betul menghadirkan yang lebih baik. Kita misalnya ikut juga mengkritisi tentang undang-undang terkait dengan masalah BPIH tahun yang lalu, sehingga bisa menurunkan anggaran ongkos biaya haji tadinya 42 juta menjadi 35 juta. Bagian-bagian yang selalu kita kerjakan, tapi ini yang jadi masalah. Seringkali eksekutif mengklaim seolah itu kerja mereka. Padahal kalau tidak dikritisi mati-matian di DPR,
itu nggak akan terjadi. Nah, media lebih asik memberitakan dari eksekutif. Kinerja dari DPR yang misalnya tadi tentang penurunan harga haji itu sepenuhnya karena Komisi 8 dan saya di Komisi 8. Kalau tidak kita dikritisi pun saya banting buku, ngebrak meja. Karena pihak Kementerian Agama tadinya nggak mau sama sekali berubah. Pernahkah itu diberitakan di media? Enggak. Jadi sekali lagi belum tentu masalahnya ada di DPR juga. Selain perundangan, masalahnya mungkin juga adalah bagaimana media mempublikasikan apa yang dikerjakan di DPR. Baik Pak. Pak, mungkin kalau Bapak ingin sambil duduk Pak. Okay. Pak, ini Pak, tentang konsep kesederhanaan Pak. Saya ingat betul pada salah satu wawancara satu waktu beberapa tahun yang silam Pak, saya pernah lihat Bapak diwawancara dengan di kediaman Bapak yang sangat sederhana gitu Pak ya. Dan sebagai seorang pendai kan tentunya biasanya mencontohkan juga Pak. Dan tentunya kami sih kalau melihat ada pejabat yang sederhana, terus terang kami angkat topi gitu Pak ya. Karena bisa dekat dengan kekuasaan, dekat dengan sumber materi gitu Pak. Kan bisa apapun. Tapi kan tentu konsep kesederhanaan ini tidak begitu mudah diterapkan Pak dalam konteks pemerintahan, karena orang kan macam-macam Pak. Bapak sendiri melihatnya bagaimana sih Pak? Ya, sebenarnya kesederhanaan itu memang tidak sekedar terkait dengan tidak glamor atau tidak bermewah-mewah. Tapi menurut saya kesederhanaan itu juga terkait dengan nggak neko-neko. Artinya kan jelas ya, seorang anggota DPR atau seorang anggota MPR atau pimpinan MPR atau siapapun kan jelas itu kewenangannya apa, haknya apa, gajinya berapa, dan lain sebagainya. Nah, kesederhanaan adalah ketika kita dengan segala yang kita miliki, kewenangan yang kita miliki, kemudian justru melakukannya untuk kepentingan masyarakat, membantu masyarakat, tidak menjadikannya sarana untuk bermewah-mewah, apalagi jor-joran, apalagi kemudian menghadirkan sikap hidup yang berfoya-foya, yang benar akan menghadirkan satu hal yang bisa memunculkan salah paham dan antipati. Jadi saya kira di tingkat itu, karena memang pada prinsipnya kalau kita merujuk kepada aturan undang-undang maupun juga aturan agama, memang di satu pihak kalau agama Islam mengajarkan untuk ada zakat, dan zakat itu kan tidak mungkin dilakukan oleh orang yang miskin, tidak mampu. Artinya kita juga dianjurkan untuk bekerja keras dan kemudian bisa infak, bisa sedekah, dan itu lagi-lagi akan bisa dilakukan oleh mereka yang mampu. Kita juga tahu bahwa rukun Islam yang paling utama itu kan haji, dan haji itu pasti hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mampu. Kemudian juga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu kan 9-nya adalah bahkan konglomerat. Hanya satu yang miskin, Ali bin Abi Thalib. Jadi, nah kita lihat bagaimana 9 sahabat yang dijamin masuk surga itu dengan hartanya yang berlimpah-limpah itu. Apakah kemudian menjadikan mereka sebagai sosok yang antisosial, sosok yang takabur, sosok yang kemudian megalomania, sosok yang kemudian hidupnya foya-foya, hidupnya kemudian apalagi sampai pada tingkat maksiat? Kan tidak. Jadi kesederhanaan itu menurut saya sih itu. Bagaimana kemudian harta itu ada di tangan untuk dipergunakan sebanyak-banyak kemaslahatan bagi publik, bagi umat, bagi rakyat, bagi negara, tapi tidak ada di hati dan pikiran yang membuat dia kemudian menghabiskan seluruh waktunya untuk menumpuk harta, menghalalkan segala cara untuk kemudian menumpuk kekayaan, dan pada akhirnya membuat dia menjadi sosok yang justru melanggar hukum, sosok yang kemudian justru dengan hartanya malah menghadirkan musibah dan tidak menghadirkan sedekah. Jadi saya kira tingkat itu. Jadi bagaimana dengan harta itu sikap hidup kita tidak berubah menjadi arogan, menjadi antisosial, menjadi malah jadi hamba harta dan hamba jabatan gitu. Tapi bagaimana dengan harta yang kita miliki, dengan posisi yang kita miliki, bisa kita pergunakan maksimal untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat, kepentingan umat. Bagaimana harta itu justru membantu untuk memudahkan melaksanakan tugas-tugas dan tidak membelenggu sehingga kita justru tidak melaksanakan tugas. Ya, kenapa saya tanyakan ini, Pak? Karena memang kalau dilihat di permukaan lagi Pak, kami kan termediasi oleh media Pak ya. Salah satu isu yang seringkali muncul itu adalah kegelimbangan pemilik kekuasaan gitu ya, pemegang kekuasaan terhadap materi, dan akhirnya konsep sejahtera itu begitu menjadi buyar gitu ya. Nah, apakah Bapak sendiri melihat ada kesalahpahaman terhadap konsep sederhana yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan? Ya, itu problem besar sejak dari paradigma akidah orang per orang, bahkan sebelum masuk kepada kekuasaan.
Kalau sebelum masuk kekuasaan memang dia sudah berparadigma bahwa ya hidup ini adalah hedonistik, harus dinikmati dengan segala cara, materialistik. Itu sudah ada sejak dia belum menjadi pejabat. Kalau dia menjadi pejabat itu memudahkan. Tapi kalau seorang memang sebelum jadi pejabat, memang dia sudah punya cara pandang hidup semacam yang tadi saya sampaikan, jadi pejabat pun ya bisa berubah, tapi juga bisa tidak berubah. Karena memang kekuasaan itu sangat menggiurkan ya. Bisa juga sangat menjadi menipu, membuat orang menjadi lalai. Karenanya kan kaidahnya kan power tend to corrupt, ya. Power absolutely, corrupt absolutely. Jadi ya begitu kaidahnya. Tapi kaidah itu bisa tidak berlaku juga kalau seseorang itu sejak dari awal memang mempunyai akidah, mempunyai visi dan misi, mempunyai komitmen untuk kalaupun ada kekuasaan bukan untuk tadi menumpuk harta, untuk kemudian menjadi hamba harta, untuk kemudian menjadi segala-galanya demi kepentingan harta dan jabatan, dan nanti akan ada pelanggaran hukum dan nanti akan menjadi masalah. Tapi ini juga salah satu diantaranya juga terkait dengan lingkungan yang kemudian menyertai seorang pejabat atau calon pejabat. Kalau dia nggak punya lingkungan yang baik, nggak punya keluarga yang juga mengingatkan, itu sangat mudah untuk kemudian menjadi larut dalam arus besar hedonisme. Tapi kalau dia punya keluarga yang baik, yang istri yang solihah, keluarga yang mengingatkan, ya, dan kemudian punya sahabat-sahabat yang mengingatkan, lingkungan yang mengingatkan untuk membesarkan hatinya untuk bisa melaksanakan amanah tanpa melanggar hukum, dia tetap bisa terjaga. Jadi itulah karenanya sesungguhnya partai politik itu juga sebuah entitas untuk kemudian saling mengingatkan, untuk saling mengingatkan, saling mengkoreksi, untuk kemudian bisa memperbesar arus pelayanan publik, kehidupan menjadi pejabat yang tidak melanggar hukum. Itu juga pentingnya dari partai politik itu. Oke, sekarang mungkin terakhir nih Pak, setelah menjabat sekian lama di DPR MPR, tentunya kan Bapak melihat mungkin dinamikanya, perubahan-perubahannya, masih banyak harapan-harapan dan juga keresahan mungkin. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya kalau dari keresahan tadi ya, saya resah karena DPR MPR dan DPD ini sepertinya akan terus diposisikan pada posisi yang tertuduh, posisi yang direndahkan, posisi yang tidak dihormati gitu ya. Padahal itu sangat bahaya loh. Kalau kita sepakat dengan demokrasi dan negeri ini adalah negara demokrasi, harusnya DPR, DPD, MPR itu diposisikan dalam posisi yang terhormat. Itu prinsip. Jangan kemudian selalu ada kedungungan kanak-kanak. Karena itu menurut saya sih menyesatkan gitu. Karena bayangkan kita sepakat dengan demokrasi, tapi lembaga DPR dan nanti MPR itu kemudian dilecehkan, tidak dihormati. Bagaimana mereka akan bisa melaksanakan peran kontrol? Kalau pemerintah tidak bisa dikontrol, apa yang kejadiannya? Pemerintah dikontrol aja, tadi saya bilang Kementerian Agama sampai kita banting buku saja, banting gebrak meja saja, tidak semuanya bisa melaksanakan. Apalagi nggak ada kontrol. Mau jadi apa Indonesia ini? Korupsinya mau jadi kayak apa lagi? Tidak efisiensi dari kayak apa lagi? Jadi menurut saya harusnya seluruh pihak termasuk media betul-betul melaksanakan amanahnya gitu. Secara proporsional, secara benar. Salah satu di antaranya ada, oke lah, kalau ada yang salah kritisi. Tapi jangan dihabisi atau jangan dicitra negatifkan permanen terkait dengan DPR. Karena institusi DPR sama dengan institusi yang lain. Kalau mau adil, sekali lagi, korupsi itu baik jumlahnya maupun yang ditangkap lebih banyak di eksekutif ketimbang yang di legislatif. Yang dalam tanda kutip yang tidak berkualitas itu di eksekutif masih berlipat kali lebih banyak daripada di legislatif. Jadi menurut saya bahwa ya, itu satu sisi bagaimana publik media memposisikan DPR secara adil, sehingga dengan demikian maka kita bisa membayangkan hadirnya demokrasi yang lebih berkualitas. Karena kalau setiap hari orang dibayang-bayangi pada sebuah pencitraan atau sebuah labeling bahwa Anda tawan kanak-kanak, ya hanya lama-lama akan menjadi kanak-kanak betulan, dan itu pasti tidak membantu. Nah, nomor 2, memang DPR MPR ini harus memperbaiki diri melalui, nah ini juga perundang-undangan yang diterapkan. Tadi yang saya katakan. Harusnya undang-undang sudah ada, di lapangan dilaksanakan dengan maksimal. Tapi kan nyatanya tidak, mengakibatkan hadirnya anggota DPR yang bermasalah. Anggota DPR bermasalah nanti akan tidak legitimasi untuk taman kanak-kanak lagi. Berarti kan bukan mau kita. Undang-undang yang sudah ada yang tidak dilaksanakan. Yang melaksanakan itu bukan DPR. Yang melaksanakan undang-undang itu eksekutif lagi dan yudikatif. Nah, kalau mereka tidak melaksanakan,
dampaknya jangan disalahkan DPR dong. Tapi ini yang terjadi. Jadi ini adalah dalam konteks demokrasi, ya ini proses yang tidak berhenti dan belum berhenti, dan karena tidak boleh berhenti. Maksud saya, mestinya seluruh pihak terus meningkatkan kinerjanya, kualitasnya, sehingga dengan demikian kita bisa membayangkan hadirnya tiras politika yang betul-betul balance, dan itu demokrasi. Dan kami di PKS siap, karena kita di PKS sangat terbiasa untuk bekerja sama dengan ormas, biasa dengan pemerintah, sekalipun kami berada di luar pemerintah. Kami tegaskan, Pak Presiden sudah menegaskan di depan Pak Jokowi bahwa PKS berada di luar pemerintah, tidak ikut-ikutan masuk ke dalam pemerintah. PKS berada bersama dengan KMP untuk melakukan check and balances. Untuk kemudian, kalau program pemerintah bagus, kita nyatakan kita oposisi loyal. Kita akan menyatakan bahwa kita dukung program pemerintah, kita kasih alternatif bahkan yang lebih bagus. Kalau program pemerintah tidak bagus, kita kritisi. Dan kita kasih alternatif, bukan hanya asal mengkritik saja. Nah, ini proses yang belum selesai semuanya. Jadi bukan hanya DPR yang harus melakukan peningkatan kualitasnya, eksekutif juga, legislatif juga, yudikatif juga, dan mekanisme menuju ke sana tadi, aturan-aturan, karena kita adalah lembaga hukum, adalah negara hukum, juga harus diperbaiki dari sisi kontennya, tapi lebih penting lagi adalah diperbaiki dari sisi pelaksanaannya di tingkat lapangan, yang sampai hari ini kami belum lihat itu terlaksana dengan maksimal. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Pak, ini kebetulan hari Jumat Pak, setelah ini kegiatannya ngapain aja Pak? Saya siap-siap untuk khutbah Jumat di Al-Azhar. Tadi sudah diingatkan oleh panitia di Al-Azhar bahwa saya khutbah di sana, dan di Al-Azhar pun saya juga ya hampir setiap tahun lah saya khutbah di sana, dan kadang-kadang juga mengisi pengajian juga di Al-Azhar. Di Istiqlal juga, di perusahaan-perusahaan, di hotel, di kampung juga. Jadi ini satu bukti bahwa kita tidak melupakan jati diri kita sebagai bagian dari umat, sebagai bagian dari yang dulu dipercaya sebagai ustadz begitu ya. Dan ternyata kita sudah buktikan bahwa politik dan demokrasi memang bukan kemudian menjadi sesuatu yang sekuler. Karena orang mengatakan kan, ngapain bawa agama ke dalam politik? Kan politik kotor, agama bersih. Jadi jangan bawa politik ke dalam agama. Nanti jangan bawa agama ke dalam politik. Nanti agamanya akan jadi kotor. Saya bilang itu pernyataan yang sekuler. Negeri kita bukan negara sekuler. Negara kita adalah negara berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, dan itu bukan sekulerisme. Sekalipun itu juga bukan negara agama. Jadi saya mengoreksi pendapat tadi, karena kalau itu dibenarkan maka berarti Anda harus siap menerima produk-produk yang kotor. Karena yang kotor tidak mungkin dibersihkan kecuali dengan yang bersih. Nah, kalau tadi agama dipersepsikan yang bersih, dan kita ingin mengkoreksi kotornya politik, ya bawalah agama. Ibarat Anda punya baju, dan baju itu kotor, kan nggak mungkin kita mencuci baju kotor dengan air comberan. Pasti kita cuci dengan zat atau dengan bahan yang akan membersihkan. Nah, begitulah analognya. Jadi sekali lagi kita yang buktikan bahwa agama dan politik bukan dua hal yang secara secara rigid, secara kaku harus dipisahkan. Agama dan politik bisa saling menguatkan, dan apalagi dalam konteks Islam sesungguhnya politik itu tidak lepas dari agama. Karena kalau lagi-lagi ya, kalau kita tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah itu adalah seorang, dalam kualifikasinya dia adalah seorang nabi yang malikan, seorang nabi yang penguasa. Agama dan politik adalah satu yang menyatu, bukan untuk mengotori agama, tapi untuk membersihkan politik dari kekotoran-kekotorannya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya, kesempatannya. Dan kawan MI, demikianlah wawancara kami dengan Bapak Hidayat Nur Wahid di ruangan beliau, tadi sempat juga di GOR. Terima kasih atas kehadiran bersama kami, menyaksikan Manusia Indonesia kali ini. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, nanti sholat di Al-Azhar? Kebetulan enggak Pak. Insya Allah Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.